Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liananda dan NPM 215-01041 dari kelas PSIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara mata kuliah keamanan sistem informasi dengan learning path studi independen yang saya pilih selama semester ini. Sebelum itu, masuk ke pendahuluan dulu. Di sini saya mengambil program studi independen di Metro Data Academy dengan Learning Path Data Engineer with SQL Approach, di mana program ini itu dirancang untuk membekali peserta dengan keahlian yang mendalam di bidang pengolahan data, dimulai dari pemahaman dasar tentang struktur dan jenis basis data hingga pengamanan dan pemeliharaan database. Nah, dalam program ini saya mempelajari berbagai topik seperti pemrograman SQL, manajemen dan pemeliharaan database, sehingga praktik terbaik adalah keamanan data dan pemulihan bencana. Nah, ini adalah kumpulan materi yang berkaitan dengan mata kuliah keamanan sistem informasi, yaitu ada Understanding Governance and Regulatory Compliance, kemudian ada Securing Data Access, Planning for Disaster Recovery, Implementing Backup and Restore Best Practice. Ini adalah ada praktisnya. Kami ada seperti uh, hands-on lab gitu. Nanti akan saya tunjukkan di video. Kemudian ada securing database and server, classifying types of attacks. Kemudian masuk di sini adalah keseluruhan dari materi yang saya ambil dari CompTIA. Jadi di sini kami belajar itu melalui CompTIA. Sebenarnya tidak hanya dari CompTIA, namun yang terkait dengan mata kuliah KSI itu ada di yang saya pelajari di CompTIA. Nah, di sini itu kurang lebih ada 15 materi. Ini adalah tampilan dari web CompTIA-nya. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini saya mempelajari tentang data governance, yaitu proses pengelolaan data yang mencakup bagaimana data tersedia, digunakan, diakses, dan diamankan. Nah, di dalam materi ini saya memahami pentingnya menjaga integritas data dan memastikan penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pada securing data itu mempelajari tentang berbagai cara untuk mengamankan data, yang merupakan bagian penting dari proses pengumpulan dan penyimpanan data, terutama dalam memenuhi regulasi global, regional, ataupun industri. Nah, salah satu metode utama untuk mengamankan data adalah enkripsi. Namun, ada juga metode lain seperti data masking untuk menyembunyikan atau membuat data tidak dapat dikenali, serta teknik data destruction untuk menghancurkan data yang tidak lagi diperlukan. Kemudian ada securing data access, yaitu pengelolaan identitas dan akses untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki izin yang dapat melihat atau mengubah data. Selain itu, saya mempelajari access controls yang mengatur hak-hak akses terhadap data serta password police yang membantu menjaga keamanan akun melalui kebijakan kata sandi yang kuat. Di materi ini juga mencakup cara bekerja dengan service account, yaitu akun yang digunakan oleh aplikasi atau layanan untuk mengakses data secara aman. Dengan memahami materi-materi ini, suatu organisasi dapat melindungi data mereka dari akses tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Kemudian planning for disaster recovery, yaitu memahami pentingnya melindungi server database dari akses tidak sah, baik secara fisik maupun logis. Secara fisik, server harus dilindungi dengan langkah-langkah seperti sistem autentifikasi fisik, pengawasan video, dan juga pengamanan terhadap ancaman nyata, seperti kebakaran dan overheating melalui sistem pemadam kebakaran dan pendingin. Kemudian untuk keamanan logis, pada lesson ini mengajarkan pentingnya penggunaan firewall, perimeter network, dan juga keamanan port untuk membatasi akses jaringan ke server. Kemudian konfigurasi firewall yang disarankan adalah memblokir semua lalu lintas secara default, hanya mengizinkan lalu lintas minimal ke layanan atau aplikasi yang diketahui. Selain itu, server harus mematikan port yang tidak diperlukan untuk mengurangi potensi risiko. Kemudian implementing backup and restore best practice, yaitu mempelajari berbagai jenis backup seperti full backup, incremental backup, dan juga differential backup, termasuk manfaat dan kelemahan masing-masing. Di lesson ini juga menekankan pentingnya pengujian backup secara teratur untuk memastikan bahwa file backup dapat digunakan dengan efektif dalam situasi darurat.
Selain itu, di sini juga memahami dari implikasi dari menyimpan backup di lokasi onsite, di tempat atau offset di lokasi lain, di mana kombinasi keduanya diperlukan untuk memastikan ketersediaan data yang cepat sekaligus kesiapan menghadapi bencana besar. Kemudian securing the database and server, yaitu mempelajari pentingnya melindungi database dan server tidak hanya dari sisi data, tetapi juga dari sisi fisik dan logis. Perlindungan fisik mencakup langkah-langkah seperti memastikan server berada di lokasi yang aman, menggunakan kontrol akses fisik seperti kunci atau sistem autentifikasi, dan melindungi server dari ancaman lingkungan seperti kebakaran atau overheating. Kemudian perlindungan logis itu berfokus pada pengamanan akses jaringan dengan menggunakan firewall, kontrol akses jaringan, dan memastikan port yang tidak diperlukan dinonaktifkan. Selanjutnya, classifying types of attacks, mempelajari berbagai jenis serangan cyber yang dapat merusak operasional dan mencuri data untuk keuntungan finansial, seperti ransomware dan akses ilegal. Nah, beberapa serangan yang dipelajari meliputi SQL injection, DOS, on-thread attack, brute force attack, social engineering, dan malware. Di sini saya juga belajar tentang cara mengenali dan memitigasi ancaman ini untuk melindungi sistem dan data organisasi secara efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan halaman CompTIA dan modul-modul yang ada di dalamnya. Baiklah, di sini adalah akun CompTIA saya. Jadi di CompTIA itu ada dua, yaitu Labs dan juga Student Guide. Jadi untuk Labs ini itu full praktik dari semua lesson yang dipelajari. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini kita klik untuk labs-nya. Nah, di sini ada asisten lab untuk semua lesson. Jadi ada beberapa yang belum dikerjakan itu karena tidak semuanya wajib dikerjakan untuk labs ini. Namun kami boleh untuk menyelesaikannya, namun kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian selain labs juga ada student guide. Untuk student guide itu adalah ada praktis dan juga materinya dari uh, listen-listen yang tadi ada di halaman PPT. Nah, ini adalah tampilan student guide-nya. Harusnya di sini itu ada uh, videonya, namun di sini videonya itu kosong. Di sini ada strength dan weakness, kemudian ada praktis. Nah, kalau praktis ini sudah dikerjakan semua. Ini masing-masing lesson sudah dikerjakan. Ini securing data access, securing database and server, classifying types of attack. Jadi semua materi yang keterkaitan dengan KSI itu sudah saya kerjakan. Kemudian di sini ada assessment. Ini sudah dikerjakan waktu akhir uh, pertemuan. Kemudian ada research launch ebook untuk melihat semua materi dari uh, listen dari 1 sampai 15. Nah, ini adalah listen kumpulan materinya. Jadi di sini ada dari listen 1, understanding database types and structure, sampai listen 15, yaitu implementing backup and restore best practice. Di sini juga ada summary per masing-masing listen, kemudian ada solution, review activity, relational and non-relational database. Ini SQL injection attack.
SQL injection articles, SQL data. Nah, sekarang saya akan menunjukkan laporan akhir yang diberikan, final project akhir yang diberikan dari Mitra Metadata Academy. Nah, ini adalah final project-nya. Jadi kami di sini membuat suatu aplikasi, namun di sini lebih ke bagaimana implementasi database-nya dan juga bagaimana implementasi dari yang telah kami pelajari selama kurang lebih 3 bulan. Ini kami buat secara berkelompok dengan judulnya itu Online Order Tracking System. Di sini terdapat latar belakangnya, masalah, tujuan, fitur. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dari final project ini dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk materi pertama, Understanding Governance and Regulatory Compliance, itu ada di normalisasi data. Jadi pada laporan ini itu mencakup penerapan tata kelola data, khususnya dalam normalisasi. Di sini kami melakukan normalisasi hingga second normal form. Nah, di mana di sini masing-masing normalisasi dijelaskan apa saja yang kami lakukan di tabel normalisasi. Nah, jadi selain normalisasi juga ada pada data dictionary. Nah, ini data dictionary per masing-masing tabel. Nah, dengan memastikan data ini terstruktur dengan baik dan memiliki relasi yang jelas, pada laporan ini mendukung pengelolaan data yang konsisten dan sesuai dengan aturan yang dapat mencegah redundansi data atau penyalahgunaan data. Kemudian untuk materi yang kedua itu securing data. Di laporannya itu ada SQL injection. Jadi untuk query yang kami buat itu harus sudah menggunakan SQL injection. Nah, di sini dijelaskan query ini dirancang untuk menangani isu keamanan seperti SQL injection. Contohnya pada merge yang menggunakan parameterisasi. Jadi, melalui praktik seperti parameterisasi query ini untuk mencegah serangan SQL injection. Nah, fitur keamanan seperti ini memastikan bahwa input data divalidasi sebelum diproses sehingga data tetap aman dari manipulasi atau serangan pihak ketiga. Selanjutnya untuk securing data access. Pada securing data access itu, nah di sini setiap query itu juga dijalankan menggunakan stored procedure atau view. Nah, di mana ini untuk membatasi akses langsung ke tabel database, sehingga pendekatan ini menjaga keamanan dengan membatasi interaksi dengan pengguna hanya melalui prosedur atau pandangan yang telah ditentukan. Seperti ini, misalnya setiap query ini menggunakan create procedure, SP filter orders. Nah, itu jadi setiap query menggunakan stored procedure atau view. Kemudian ada planning for disaster recovery. Untuk ini, jadi pada laporan ini, contohnya pada penggunaan merge itu sama seperti tadi. Jadi mencerminkan di merge itu kesadaran terhadap serangan cyber seperti SQL injection. Jadi pada proses mitigasi serangan ini diimplementasikan dengan menggunakan fitur merge sehingga serangan tidak langsung mengeksekusi perintah SQL. Jadi dicontohkan di laporan ini yaitu pada fitur merge. Jadi selanjutnya planning for disaster recovery. Jadi kalau untuk materi ini itu keterkaitannya dengan store procedure tadi. Jadi setiap query itu dimasukkan ke dalam store procedure untuk secara tidak langsung
itu uh, secara langsung melalui fitur backup dan restore data. Jadi memungkinkan pemulihan data ketika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Kemudian implementing backup and restore best practice itu sama juga, itu mencakup store prosedur juga. Kemudian securing database and server itu pada laporan ini itu langkah pengamanannya diterapkan pada tingkat server dengan membatasi akses fisik dan juga logis. Kemudian melalui kontrol akses, firewall jaringan, serta pengaturan port untuk memastikan server database terlindungi dari akses tidak sah. Kemudian classifying types of attacks itu juga sama, dia termasuk ke dalam fitur merge, yaitu untuk uh, menangani serangan dari cyber seperti SQL injection. Jadi uh, pada ini tuh diterapkan pada fitur merge sehingga serangan tidak langsung ke perintah SQL. Untuk laporan keseluruhan itu di sini ada dari normalisasi data, kemudian ada entity relationship diagram, data dictionary, kemudian selain itu ada implementasi, itu semua query dari hasil normalisasi data. Kemudian ada 12 fitur tambahan, yaitu ada fitur search, filter, sorting, pagination, menghitung diskon, case, partition, aggregate, merge, whether over, union, convert function. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang keterkaitan konversi mata kuliah keamanan sistem informasi dengan learning path studi independen yang saya ambil. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.